Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Dzatillahi Rabbi yang mana dengan kudrah dan inayahnya suruhil qadim tanjiji hadisnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat zahir, sehat batin, terutama kita masih ditetapkan iman dan Islam yang semoga iman Islam kita terbawa sampai yaumil jazai wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda paduka alam, habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah ajarannya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya hingga mendapat syafaat darinya nanti di yaumil jazai wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih saum? Masih. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang ada di sini ataupun yang dimanapun yang sedang mengikuti pelajaran pasaran kitab Safinatun Najah, yang sedang menyaksikan video ini, semoga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan berpuasa sampai kita melaksanakan puasa 30 hari kurang lebih sampai masuk lebaran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam kajian kitab Safinatun Najah kemarin kita sudah mendengarkan guru-guru kita yang sudah memaparkan sampai pasal menjelaskan tentang tayamum, yaitu yang terakhir kemarin kita dengarkan pasal tentang syarat tayamum yang ada 10. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pasaran kitab Safinatun Najah masuk pada pasal fardhu tayamum. Untuk itu silakan dibuka dulu kitabnya di halaman 37. Sudah ada? Sudah. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini kita diberkahi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Murtada Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan jami'il maqasidina min maqasidid dunya wal akhirah, khususan li tasdid usulil ilmin nabi wa bi kulli kalimatin jalibatin lil khairat wa dafi'atin lisayyi'at nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni
37 masuk faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudut tayamumi. Adapun fardu tayamum. Khamsatun. Ada 5. Al-awalu. Yang pertama. Naqlu turabi. Memindahkan tanah. As-sani. Yang kedua. An-niyatu. Niat. As-salisu. Yang ketiga. Mas'ul wajhi. Mengusap wajah. Ar-rabi'u. Yang keempat. Mas'ul yadaini. Mengusap dua tangan. Ilal mirfaqaini. Beserta kedua sikut. Al-khamisu. Yang kelima. At-tartibu. Tartib. Bainal mashataini. Antara dua usapan. Faslun. Mubtilatut tayamumi. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Salasatun. Ada 3. Ma'abtola. Yang pertama. Sesuatu yang membatalkan. Al-wudu'a. Wudu. Wariddatu. Dan murtad. Watawahumul ma'i. Dan yang menduga adanya air. Intayamama. Jika ia tayamum. Lifaqdihi. Karena ketiadaan air. Alhamdulillah. Kemungkinan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas cukup 2 pasal ya. Walaupun sebenarnya pasal ini di pembelajaran kita sudah terlewat, tapi dikala kesempatan kali ini kita akan mengulangi lagi dikarenakan sedang dilaksanakan pasaran kitab Safunatun Najah. Dan kita berterima kasih kepada seluruh jajaran dari mulai Ibu Bupati, Disdik Purwakarta, barisannya Bapak Purwanto dan segenap seluruh jajaran yang sudah melaksanakan membuat program pasaran Ramadan. Semoga semuanya jadi berkah. Amin. Baik, sebelum dilanjutkan pada penjelasan, coba kita akan dengarkan dulu dari salah satu siswa untuk membacakan pasal yang tadi kita bacakan. Untuk pasal furdu tayamum coba dimulai dari Alia. Silakan untuk Alia untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Furdu tayamum. Adapun fardu tayamum. Khamsatun ada 5. Al-awalu yang pertama. Naqlu turabin memindahkan tanah. As-sani yang kedua. An-niyatul niat. As-salisu yang ketiga. Mashul wajhi mengusap wajah. Ar-rabi'u yang keempat. Mashul yadaini mengusap dua tangan.
ilal mirfaqaini beserta kedua siku. Al-khamisu yang kelima at-tartibu tertib bainal mashataini antara dua usapan. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Neng Alia yang sudah membacakan pasal furudut tayamum. Coba untuk pasal yang kedua kita coba untuk dibacakan oleh Salwa. Coba Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayamumi, hal-hal yang membatalkan tayamum. Salah satu ada 3. Ma'abatola, yang pertama sesuatu yang membatalkan. Al-wudu waridatu, dan murtad. Watawahumul ma'i, dan yang menduga adanya air. Intayamama, jika ia tayamum. Lifaqdihi, karena ketiadaan air. Baik, alhamdulillah. Ya. Kalau untuk semua membaca waktunya tidak akan mencukupi karena hanya 30 menit. Dan kepada adik-adikku yang ada di rumah dimanapun berada, silakan yang tadi sudah kita ajarkan artinya silakan dihafal kembali. Baik, kita akan mulai simak paparan tentang bahasan furudut tayamum. Paslun, ini adalah satu pasal furudut tayamum yang menjelaskan tentang fardu tayamum. Ya. Tayamum itu adalah tata cara bersuci selain menggunakan air. Mungkin di kalangan kita agak aneh ya tayamum, tapi padahal itu lebih enteng dan ringan. Kenapa? Di dalam tayamum itu bersucinya hanya menggunakan debu ya atau tanah, dan di kala bersucinya tidak ada kumur-kumur ya, tidak ada kumur-kumur. Cuma apa? Cuma dengan 2 gerakan saja. Di sini fardu tayamum, furudut tayamumi, adapun fardu tayamum khamsatun, semuanya ada 5. Ada 5. Al-awalu, yang pertama naklut turobin. Jadi yang pertama itu memindahkan tanah. Maksudnya bagaimana memindahkan tanah ini? Memindahkan tanah ini jangan sampai mentang-mentang kita sedang di padang pasir, ada angin membawa debu, wah kita mau tayamum, sudah kita dikeluarin aja kepala langsung kena debu. Nah itu tidak ada naklu, itu tidak sah karena harus ada naklu, pemindahan. Yang pertama naklu turabi. Jadi tidak langsung kalau ada debu kita langsung menghadap ke debu, itu tidak sah. Atau tangan kita dimasukkan kepada angin yang berdebu, itu juga tidak sah. Harus ada pemindahan. Satu, yaitu memindahkan tanah. Asani, yang kedua, an-niyatu, harus ada niat. Cuma kita sudah tahu ya, niat itu ada di dalam hati. Jadi segala sesuatu niat itu dikerjakannya adalah pekerjaan hati. Nah, harus ada niat. Asal itu yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Mashul wajhi, mengusap muka. Bedanya itu dengan wudu. Kalau wudu itu goslu itu mencuci. Kalau masuk mengusap. Jadi tidak boleh dipaksakan kita memakai tayamum itu harus rata seluruh wajahnya, dohirnya saja. Seperti mana? Naklut torobinya kita ambil, nah kita tepuk debu. Ada redaksi yang ditepuk langsung, bisa langsung dipakai. Ada juga redaksi hadis yang ditepuk, dikeluarkan yang kasarnya, lalu ditiup, boleh. Adapun yang sanad dibawa oleh Pak Haji untuk hari ini dari guru-guru Pak Haji itu, kita mengambil debu, mengeluarkannya dengan mengadukkan punggung telapak tangan supaya yang kasarnya keluar. Baru kita usap ke muka kita. Nah,
Namun dikala kita mengusap, biasakan mata kita, bibir kita itu harus normal. Bibir jangan nganga, jangan. Nggak boleh ya. Nah, atau bibir kita dimasukkan ke dalam. Nggak boleh itu juga ya. Standar saja. Mata jangan merem, jangan ya. Standar saja. Ya, ambil debu, keluarkan yang kasarnya, kita usap. Nah, sudah satu itu ya. Jadi masuk wajib. Dah gitu ya. Yang kedua, Arabiu yang keempatnya itu mas'ul yadain, mengusap dua tangan. Ini paling entengnya. Tayamum itu cuma dua anggota tubuh kita yang digunakan. Tidak ada kumur-kumur, tidak ada menghisap air ke hidung, tidak ada mengusap rambut, kaki, tidak perlu. Cuma wajah dan tangan. Jadi yang kedua mana? Kita praktekkan. Silakan semuanya praktek tangannya. Ya. Di tangan kita ini dibagi dua aja. Yang telapak tangan dibagi dua. Untuk yang jari-jari di sini untuk punggung. Siap, masuk. Ya, kalau tangan kanan dulu. Berarti yang ini. Masuk. Terus ditarik ke sini. Ilal mirfaq koin sampai siku, ya. Karena madhab Syafi'i itu sampai siku, tapi ada madhab yang lain itu tidak sampai siku. Seperti Maliki cuma telapak tangan. Kita putar. Nah, ini yang di tengahnya kita usap ke sini. Usahakan jempol jangan menyentuh dulu. Jempolnya jangan menyentuh. Nanti apa? Buat di punggung jempol di sini. Nah, satu. Tangan berarti tinggal yang kiri. Nah, ini di punggung. Kita tarik. Aduh, ada jam ya. Nanti dilahan. Sampai itu kita keluarkan. Nah, ini buat di jari. Usahakan kalau pakai jam, pakai gelang. Oh, Pak Haji buka dulu ya jamnya. Ini jam mahal, dibuka apalagi yang murah bisa dibuka ya. Apalagi gelang biasa. Sekali lagi. Ya, yang kiri tarik ke bawah sampai siku, putar, dorong. Nah, dalaman. Usahakan yang jempol jangan menyentuh dulu. Nah, set. Udah, itu pergerakan tayamum ya. Mengusap tadi sudah apa? Tangan itu yang biasanya yang agak sulit ya. Pak Haji kalau digosok-gosok boleh nggak? Boleh kalau bisa rata mah ya. Sebenarnya kalau itu bisa rata, boleh. Cuma itu gerakan yang pas. Ya. Kita dibagi dua. Yang jempol untuk jempol. Yang ini telapak tangan bagi dua. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Nah itu. Al-khamisu yang kelima at-tartibu. Kita harus tartib. Kita harus tartib. Bainal mashataini di antara dua usapan. Jadi gak boleh. Pak Haji saya mah mau tangannya dulu gak boleh ya. Biasakan kalau tayamum kita muka dulu. Beres ya? Cuma 5 itu. Coba ada pertanyaan? Oh, banyak ya pertanyaan. Kita ambil coba yang ini dulu. Ya. Apa pertanyaannya? Bagaimana yang disebut contoh niat dalam niat dia lupa ya. Contoh. Tadi kan kita sebentar hanya menceritakan niat itu dalam hati. Di sini kalian boleh lihat di syaratnya. Jadi barisan keempat ka'ayyan hiya istibahatas sholati. Ka'ayyan hiya istibahatas sholati. Jadi dalam tayamum itu niatnya seperti kita memohon untuk istibahah sholat, bukan raful hadas ya. Kalau wudu menghilangkan hadas, kalau tayamum itu tidak menghilangkan hadas, cuma agar bisa diperbolehkan sholat. Berarti bagaimana niatnya? Kita ucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma. Nawaitu tayammuma. Listibahatis sholati. Listibahatis sholati. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Cukup seperti itu. Sejak aku melaksanakan tayamum karena agar diperbolehkan sholat lillahi ta'ala. Cukup seperti itu. Udah ya.
Ada lagi pertanyaan? Coba. Oh, masih banyak ya. Pinter-pinter ini pertanyaannya. Kita cek yang mana ya? Yang ini coba. Yang itu. Coba yang itu. Pertanyaannya apa? Bagaimana kalau kita memindahkan debu dari badan kita? Oh, bagaimana kalau kita memindahkan debu dari badan kita? Wah, ini super banget ya. Super banget pertanyaannya. Kenapa? Jangan-jangan ini pertanyaan. Tadi Pak Ali kan menceritakan fardhu tayamum. Bagaimana memindahkan debu kalau dari badan kita? Di dalam syarah di sini diterangkan, ternyata memindahkan debu itu tidak harus dari dinding, tidak harus kita menggali dulu, walaupun dari badan sendiri itu bisa. Seperti bagaimana? Seperti walaupun dari anggota tayamumnya sendiri. Tapi ini menurut versi syarah Sapinah saja ya. Mungkin redaksi lain ada yang menggunakan gawat tidak paten ya. Kalau dalam fikih itu termasuk ilmu far'iyah. Kita jangan kaku karena di sini kalnya begini, di sana ada lagi yang tidak seperti ini. Di sini jelaskan boleh menggunakan memindahkan debu seperti mau mengusap muka, kita memakai debu yang ada di tangan kita. Seperti musim debu seperti di muka. Banyak debu kita terus berdebu, datang debu. Beres-beres datang debu lagi, kita mau pakai ini tayamum boleh. Atau sebaliknya dari muka kita mau dipakai tangan kita. Ini aneh ya. Bisa juga. Yang penting debunya yang baru datang, bukan yang bekas tadi kita pakai ya. Karena kita di padang pasir banyak debu, terus-terusan kita bisa tayamum, datang lagi debu ke muka yang baru, boleh kita gunakan debu yang itu asalkan suci aja. Nanti syaratnya tayamum yang kemarin sudah dijelaskan ya. Berarti dalam kajian ini menurut kitab syarahnya boleh saja memindahkan debu dari badan kita ya. Nah, kalau biasa mah yang lebih enak mah yang ada di meja sudah disiapkan di dinding ya, bisa gitu. Baik. Karena waktunya tidak luas ya, mungkin kita masuk masih satu pasal lagi. Coba yang pasal kedua kalian simak lagi yang lebih sesama. Faslun mubtilatu tayamum. Ini pembatalan tayamum. Mubtilatu tayamum, adapun pembatalan tayamum, salah satu semuanya ada 3. Jadi pembatalan tayamum itu ada 3. Ma abdolal wudu'ah. Ma pertama sesuatu abdola yang bisa membatalkan al wudu'ah kepada wudu. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum ya. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Pembatalan wudu itu jumlahnya ada 4. Keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, hilangnya akal disebabkan tidur, disebabkan gila, bersentuhan kulit, dan kita memegang kubul dubur kita. Maka kalau kita kerjakan salah satunya yang membatalkan wudu, tayamum kita juga batal. Nah, itu pertama. Yang kedua, waridah. Ini yang anehnya. Ridah, murtad. Murtad itu bisa membatalkan tayamum. Seperti apa? Kita menyebutkan sudah beres tayamum, kita menyebut wah Rasul mah bukan nabi. Nah, itu murtad kan? Maka otomatis tayamum kita batal seketika dengan murtad. Beda wudu ya. Kalau wudu di dalam salah diterangkan kalau dia sedang berwudu dia itu murtad, tapi seketika dia langsung masuk Islam lagi, wudunya tidak batal. Cuma dia perlu tajdid saja, memperbaharui yang tadi sebelum dimulai ini sebelum murtad. Ya, yang sisanya tinggal dilanjutkan. Kalau dalam wudu seperti itu. Jadi yang kedua itu murtad. Yang ketiga watawahumul ma'i. Yang membatalkan itu orang yang menduga adanya air, ya, adanya air. Kita udah beres tayamum,
Oh, kalau nggak salah di dapur kan kita punya kan air. Intayamama, tapi itu jikalau dia bertayamum dipaklihi karena tidak ada air. Ya, mengerti? Jadi yang membatalkan tayamum jumlahnya ada 3. Coba ada yang mau bertanya? Yang laki-laki udah, perempuan udah. Coba yang itu tuh. Oh iya, barusan ya. Bagaimana kalau orang bertayamum itu bukan karena air, bukan karena tidak ada air. Kalau orang yang bertayamum bukan karena tidak ada air, maka jangankan tawahum. Tawahum itu kan kita itu punya pemikir itu ada 4. Ada yakin, ada don, ada sak, ada waham. Kalau yakin itu 100%. Kalau don itu di bawah 100. Ya. Kalau sak itu 50%, 50-50, maju jangan itu sak. Kalau waham itu di bawah 50%. Itu menurut usul fikih ya. Tapi di sini kalau orang itu bukan hanya waham. Kalau yang tayamumnya bukan karena tidak ada air seperti orang yang tayamum karena sakit. Nah, ini jangankan waham, walaupun dia berada di atas air sekalipun, walaupun dia berada di atas kolam sekalipun, maka tayamumnya tidak batal ya, tidak batal karena dia itu bukan darurat air. Seperti orang yang sakit, kata dokter, kamu jangan sampai kena air. Nah, itu tidak apa-apa walaupun di pinggir kita ada air, jangankan di pikiran, kita duduk di atas kolam pun itu tidak batal ya. Alhamdulillah ya, itu pertanyaan yang hebat. Semoga untuk pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Oh, kalau di Indonesia ya jarang ya tayamum karena ketiadaan air, karena kita itu sumbernya air. Namun kalau suatu saat pasti ilmu tayamum ini akan dibutuhkan, apalagi kalau kita sedang sakit. Ya, itu jangan sampai, wah saya mah sedang sakit, udah berhenti aja sholatnya karena tidak bisa wudhu. Jangan ya, walaupun sedang sakit, selagi akal kita ada, selagi nyawa kita ada, kita harus melaksanakan sholat. Ya, alhamdulillah, itulah paparan tentang fardu tayamum dan paparan tentang mubtilatut tayamum, yaitu fardu tayamum dan pembatalan tayamum. Alhamdulillah. Kiranya untuk pembelajaran pasaran kitab Safinatun Najah di hari ke-8 ini kita akan sudahi dengan membacakan doa.